Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapak punya kantong duit yang tidak terbatas, punya dompet yang nggak perlu diisi dan bahkan nggak perlu dibuka. Ibu bapak punya lemari, punya perbendaharaan rezeki apapun yang ibu bapak mau, karena memang itu semua aksesnya dibuka oleh Allah Subhanahu. Pada hari ini saya akan mengingatkan kepada diri saya dan semua yang ada tentang itu. Jadi kita tidak perlu lagi nyari-nyari yang haram, tidak perlu nyari-nyari yang bukan hak kita, dan jangan khawatir mau apa saja, butuh berapa saja. Saya kira kantong duit ini tidak terbatas, dompetnya tidak terbatas, lemarinya tidak terbatas, dan itu diberi dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah sekalian sebagai doa buat ibu wali kota kita dengan wakilnya dan seluruh jajaran ASN di Pemkot Tangsel, dan juga saya kira bagi seluruh ASN di seluruh Indonesia, dan untuk keluarga besar Tangsel dan keluarga besar Indonesia, untuk semua hajatnya, semua masalahnya, semua apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makasih Bu Wali, Pak Yahya, makasih Pak Yali, makasih. Saya sudah dikasih kesempatan sama-sama ikut belajar lagi. Cas. Saya alhamdulillah Bu Wali benar-benar ngeri. Udah nggak takut. Ditawarin apa aja udah nggak ada apa ya, nggak ada kecilnya gitu. Nggak merasa yang ditawarin itu berat. Kemarin tanggal 9 saya ditawarin ketemu sama AC Milan. Keren ya? Ibu tahu nggak AC Milan? Sepak bola. AC Milan ditawarin ke saya 10 triliun. Sebelumnya Aston Villa Inggris, Aston Villa Inggris. Tapi saya dengan izin Allah masih nggak mau karena ketemunya di Singapura. Dari dulu sudah bilang sama Indonesia, besok kita akan jadi yang dicari, jangan yang nyari. Kita yang dicari. Dan itu omongan saya 8-10 tahun yang lalu, 10 years challenge. 10 tahun yang lalu saya ngomong pada kita bakal yang didatangi, jangan yang mendatangi. Kita yang dicari, jangan yang dicari. Asal syaratnya kita nyari Allah. Ntar kita yang dicari. Nah kita yang nyari Allah sih. Akhirnya kita yang nyari. Duit nyari, makanan nyari. Ya salah sendiri yang nyari Allah. Kita datangi Allah. Nanti Allah mendatangkan apa yang kita mau, yang kita perlu, yang kita butuhkan, termasuk masalah pride and growth. Karena AC Milan mau ketemunya di Singapura, saya tungguin saja kapan situ mau ke Indonesia. Jadi kalau mau ketemu Indonesia,
buat kita nggak ada bedanya. 10.000, 10 juta, 10 miliar, 10 triliun, Dokter Maya nggak ada bedanya. Kok bisa nggak ada bedanya? Kita nggak nyari kok, kita minta kok. Susah. Ini seru nih. Kalau boleh dijudulin hari ini, judulnya sederhana saja, hak akses. Saya ada perlu sama Ibu Wali, saya harus cari akses. Siapa ya yang bisa mengantarin saya di luar? Saya pengen semua pasar di Kota Tangsel ini. Kalau perlu saya yang berinvestasi, alat pos. Itu punya alat sendiri. Salut selama buat Kota Tangsel dari 900 miliar sampai 1,4 triliun wah, nanti kalau tukang mie ayam sudah cashless, cilok cashless. Beli cilok nggak bisa pakai duit, nggak ada kembalian. Cashless pakai handphone aja. Nanti tukang cilok dipasangin QR, quick response. Ini masjid bagus, gedungnya gedung top. Pakai kenceleng, malu. Nggak keren amat. Hari ini udah ada Gojek, GoPay, udah ada GrabPay, sudah ada OVO. Oh masih pakai kenceleng. Sudah ada Petren. Petren tuh punya kita. Nah, iya. Sudah nanti abis ini sebaris. Saya minta waktu nanti ya demo kecil, download bentar, terus kita transaksi pakai QR. Wah, kalau itu terjadi nanti, saya rasa kita bisa sampai ini masih nyambung dengan yang dulu saya omongin. Berapa sih penduduk Kota Tangsel? Berapa, Pak Sekda? 1,5 juta. Oke, 1,5 juta. Jika setiap bulan, katakanlah misalkan 1 juta, berarti kira-kira berapa tuh? 1,5 triliun. Lah saya punya nih gagasan, ide, rencana, strategi, barang dagangan, barang jualan, tapi saya tidak punya akses untuk ketemu Bu Wali. Ini nggak terwujud, Pak. Bisa dipahami? Ini tidak terwujud. Saya harus cari-cari tuh aksesnya. Ketemu siapa dulu ya? Makin panjang akses itu, makin lama dan keburu diambil sama orang lain. Hebatnya Allah menyediakan dirinya langsung. Coba itu. Allah bilang, aku nggak ada siapa-siapa, nggak pakai siapa-siapa, direct, langsung. Aqimis sholat li dzikri. Sini mau ketemu, aqimis sholat. Sini langsung aja. Hebat ya Pak. Kita yang punya barang dagangan setengah mati mau jualan. Saya punya alat nih beberapa tahun yang lalu, pendingin listrik. Beberapa tahun yang lalu diperlukan untuk tower itu kan problem tuh. Nah, kalau pakai pendingin keren, tapi masalah nih, kalau kita datang ke pabrik, barir atau tembok pertama kita apa? Tembok pertama kita security. Mau kemana gitu kan? Mau nawarin barang Pak. Barang apa kamu? Ini Pak. Apa itu? Kita jelasin. Setelah kita jelasin, bisa jadi dibolehkan masuk, bisa jadi tidak boleh masuk.
Tapi kalau saudara kenal saja dengan satu satpam, maka saudara bisa melewati titik itu. Ji udah sampai mana? Ini gue udah di parkiran. Cepetan. Bos gue lagi ada di dalam tuh. Bapak punya akses satu, security. Padahal yang disebut bosnya itu bos satpam. Ya kan, ya itu tingkatannya, ya nggak apa-apa. Karena dia akan menyalahi jika dia tanpa izin dari bos security lalu nganter orang yang tidak dikenal ke resepsionis, perkara buat dia. Ibu kenal sama yang paling bawah saja, maaf. Ibu, bapak kalau punya barang sudah bisa masuk ke dalam. Assalamualaikum mbak, waalaikumsalam. Ini teman saya, dia punya barang katanya diperlukan sama kantor ini. Ayo ngomong-ngomong. Barang apa pak? Kita ngomong sama resepsionis. Terus resepsionis bilang sebentar ya. Terus dia telepon. Telepon siapa? Salah satu manajer di dalamnya. Pak izin, di luar ada yang jual alat apa nih gitu. Terus orang itu keluar. Oh bagus nih, kapan bapak bisa presentasi? Sekarang aja. Jangan, kalau sekarang nggak komplit. Ya kapan pak? Minggu depan. Oke, minggu depan. Minggu depan kita datang, kumpul. Kata manajer, bagus nih, tapi kita perlu pendapat direktur nih. Bisa kemari lagi nggak? Jadi kita perlu nih akses yang lebih tinggi. Bayangkan bila ibu kenal sama owner pabrik itu. Mas, apa kabar? Baik. Ente gimana? Ya, gini-gini aja nih. Bantuin dong. Bantuin apa? Aneh. Punya barang nih, cocok kali buat perusahaan mas nih. Barang apa itu ke rumah dah? Terus kita ke rumah dia, ke rumah si owner. Begitu kita duduk di rumah, udah ada direktur A, direktur B, direktur C, direktur D, tinggal perintah. Bu Wali bilang, Pak Heli, dengerin Yusuf Mansur no. Semua masjid nih, 500-an masjid di kota Tangsel, kita QR kan. Pak Heli ke rumah saya, nanti kita bareng-bareng ke rumah Yusuf Mansur. Atau kata Bu Wali, Pak Heli langsung ketemu satu Yusuf Mansur, perintah loh. Oh kalau Pak Heli nggak datang saya lapor loh. Gitu kan kira-kira kan? Keren nggak? Hak akses. Ibu dapat surat anak nggak bisa ikut ujian karena belum bayaran. Ibu akan cari akses tuh supaya anak tetap bisa ikut ujian. Syukur-syukur mau dibayarin, ada yang bayarin, tapi nggak usah lah. Saya cuma minta waktu. Yang penting anak saya bisa dulu ikut ujian. Ibu akan susah payah nyari akses. Bapak akan susah payah cari akses. Padahal akses itu lebih dekat daripada urat leher bapak sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Kata Allah, aku bersama kamu, aku lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Nah kita nyari-nyari. Bisa ketemu Pak Kepala Sekolah enggak? Lagi sibuk, lagi ada tamu. Ya tolongin dong, nih nasib anak saya nih. Ya gimana? Ada tamu, emang ada apa sih? Gitu. Begitu kita punya akses, oh ya sudah, bentar ya, dek sini, panggil. Iya bang, kasih note sama dia, dikasih note. Dah anak ini ikut aja, nggak apa-apa. Nanti kapan dia mampu bayar, bayarin ya. Kalau dia mampu bayar nanti ya diterima, kalau enggak nanti bilang saya lagi, nanti saya yang bayar. Hak akses. Orang sakit di Tangerang Selatan teriak-teriak, ya gimana dia tidak mengakses kita? Kita juga tidak bisa mengakses dia. Akhirnya terjadi. Tapi begitu kita bisa mengakses, selesai semua urusan. Nah ibu bapak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal ibu bapak mengakses. Lihat tangan saya. Lihat tangan saya, lihat. Nih yang ceramah di sini. Itu di belakang apaan tuh? Nggak usah nengok, nih yang ceramah di sini.
ibu tahu sederhana loh, bapak tahu sederhana. Yang punya alam ini dan semua isinya Allah, itu selesai sudah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Beli dong kontrakan ayah. Yaelah, gue duit dari mana? Ya berarti bapak nggak tahu, ibu nggak tahu, yang punya Allah. Mas, beli dong motor saya. Lo gila, yang ada aja gue nggak bisa bayar. Ini udah 2 bulan gue belum bayar. Ya kali-kali aja mas punya duit, bayarin lah. Ya entar dah, nunggu gue jadi orang kaya. Lama apa? Lah yang maha kaya bersama kita, yang maha kaya bersama kita. Ini ada tanah nih 2 hektar di Tangerang Selatan. Saya lapor sama Pak Yahya, lapor sama Bu Airin. Saudara saya, kakak saya, Masya Allah, mimpin kota Tangsel, terang banget. Urusan apa aja beres, moncer, Masya Allah. Saya belajar banyak. Mudah-mudahan kalau nanti pensiun dari wali kota bisa lanjut jadi gubernur. Kalau nggak pengen jadi gubernur, nanti jadi wali kota Darul Quran. Keren kali ya. Udah dipanggil ustazah tadi sama Pak Eli. Saya mau beli tanah, ditawarin tanah 2 hektar. Saya udah bilang, sejak saya tahu ilmu ini, nggak ada ngerinya, nggak ada takutnya, nggak ada beratnya, nggak ada susahnya. Saya nggak lihat duitnya. Saya cuma bilang sama dia begini, bisa ada waktu buat bayar. Bisa tak? Berapa lama ente maunya? Ente ngasihnya berapa? Dia pikir saya minta waktu buat ngumpulin duit. Enggak Pak, ngapain ngumpulin duit? Kita minta waktu buat sholat duha untuk tanah itu. Kita minta waktu untuk sholat malam buat tanah itu. Kita minta waktu buat berdoa untuk tanah itu. Nggak ada urusan sama yang namanya ngumpulin duit. Jangan lamaan ngumpulin duit. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jangan nabung atau doa aja, sini minta. Nggak kerja dong, yang bilang nggak usah kerja siapa? Bab hari ini kita bab ngajarin doa. Ya lu kerja tetep dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, bayarin lah kontrakan saya. Nanti udah ngontrak 4 tahun. Masa yang beli orang lain? Siap, insya Allah. Gitu. Jangan garuk-garuk kepala. Dari mana? Dosa lo. Itu pertanyaan itu salah. Secara tauhid itu pertanyaan salah. Duit dari mana? Salah. Emang dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari Allah? Nggak tahu semua ini milik Allah. Dia ngasih, dia ngatur. Kok kita nanya duit dari mana? Wirda lahir 19 tahun 2001 lahir nih dia, 29 November. Saya sebagai ayah muda, ayah baru yang tauhidnya nggak ada, bingung. Ya Allah, ini anak lahir dingin tangan, takut ditanyain sama mertua, takut ditanyain sama bidan suli. Nangis saya, nangis pertama ngelihat anak pertama lahir. Allahu Akbar, Masya Allah tuh ngelihat anak lahir. Wih,
Nangis yang kedua gue nggak punya duit. Bilang aduh ini gimana? Gope aja mah mesti megang. Akhirnya begitu anak udah rapi, terus saya pamit sama istri saya. Pamit ya dek. Dulu manggilnya masih adek, masih miskin. Sekarang udah mama. Pamit ya dek. Mana? Tahu nih. Mau nyari duit lah. Mau nyari duit kemana? Ya nggak tahu. Muter aja. Nah, pamit sama si Wirda. Pamit sama mertua. Di pintu saya istighfar tuh. Astagfirullah. Kenapa saya nggak tahu kemana ya? Bego amat. Sebagai seorang hamba Allah yang punya tuan, yang punya majikan, sebagai seorang budak, hamba sahaya, saya punya tuan, punya majikan. Kenapa saya nggak datang ke dia? Kama arsalna fikum rasulan. Oh itu keren itu kata Allah. Rasul-rasul tuh aku turunin supaya kamu belajar. Yang dicari sama para rasul apa? Allah. Ilaikum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as. Ya gue bilang gue bego amat. Jadi saya balik lagi. Ditanya sama istri saya, oh balik lagi kan? Iyalah, mau sholat dulu, cak. Habis sholat saya ngadu dah. Ya Allah, makasih udah ngasih anak lahir selamat, jarinya lengkap, kelihatannya cakep, emang. Ya Allah, kirimin duitnya lah. Saya ngambil sendiri, begitu saya bilang. Apa engkau yang nganter? Kalau ngambil sendiri masalahnya, saya nggak tahu mau ngambil di mana. Tunjukin ya, pokoknya tugas saya ngidupin motor, nyalain motor, jalanin motor. Habis itu saya nggak paham. Terserah engkau nunjukin aku kemana. Jadi sejalan-jalannya, habis sholat duha, saya begitu naik motor, nyampainya ke rumah ibu saya. Jangan suuzon. Emang gua datang mau minta duit. Saya datang mau ngabarin. Demi Allah tidak terlintas sedikit pun di otak saya buat minta duit. Kan? Saya cuma mau ngasih tahu cucu udah lahir. Sampai rumah saya sholat lagi, ngaji dulu Yasin, ya gitu-gitu. Dibikinin sarapan, namanya masih pagi, jam-jam 9, pamit. Cakep. Pamit ya Bu. Kemana? Masih mau muter insya Allah. Ya udah, nih buat si kecil. Apaan nih gitu. Masa basi. Apaan nih? Ya siapa tahu kamu gak punya duit gitu.
Ya, aduh, masya Allah, makasih cium tangan. Terus saya masukin, saya nggak berani buka, nggak berani buka. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya mau langsung pulang. Karena saya tahu istri saya nggak megang duit, mertua saya nggak megang duit. Hari itu rumah saya masih tanah, tempat tidur saya masih ranjang berderit. Ranjang berderit peninggalan almarhum Nang Simun, bapaknya istri saya. Yang almarhum Nang Simun itu tanahnya apa? Tempat tidurnya dari almarhum Kong Nadi. Besinya tipis-tipis, tempat tidur tahun 67. Bayangin tuh. Saya kalau main sama istri berisik, geser dikit nih, geser dikit ya Allah, main musik santun banget, pelan-pelan takut mertua denger. Masih tanah, ranjang berderit, atas bambu, boro-boro plafon. Kalau makan kadang-kadang ada ular. Sama saya kira Tangsel lama tahun-tahun 90-an ya kayak gitu sama. Saya lagi makan nih, ular lewat, biasa aja tuh, lewat. Terus nengok, permisi gitu. Saya genggam, saya taruh di kantong, saya pulang. Woi bener, begitu pulang mertua udah dalam keadaan ngegendong sendiri dah. Makanya kalau lahirnya lahir normal tuh nggak pakai lama di rumah sakitnya. Tuh waktu si Wirda lahir ada yang lucu. Jadi ada ibu-ibu diantarin sama tukang ojek. Saya ngeliatin, kan kita duduk di depan kan dia. Dianterin tukang ojek, masuk aja sendiri. Habis itu lahiran. Habis lahiran dia jalan lagi. Cepet amat nih. Terus saya tanya, bu, emang gak dijemput, gak diantar? Tadi diantar. Siapa? Itu suami saya. Oh. Nah itu lancar amat. Iya, anak 9. Udah tahu jalan. Nah istri saya waktu itu lagi mau apa, awal-awal lahiran, dia bingung cepet apa. Ih, mertua saya udah gendong Wirda. Apa kata mertua saya? Udah sana temuin bidan, bayar semua. Coba. Gila luar biasa nih Allah. Hah? Cakep nggak itu? Terus saya ngadep bidan. Bidan sudah bisa pulang memang. Udah. Berapa semuanya? 4,5 kata dia. 450.000 tahun 2001 tuh. Terus saya bilang, ini duit belum saya hitung. Mudah-mudahan cukup ya. Dihitung depan saya. Pas 450.000. Ya Allah, saya komplain sama Allah. Ya Allah, yang bener lah. Ngasih pas-pasan amat ini. Ibu bapak itu punya hak akses kepada Allah, kesehatan, anak keturunan, jodoh, jabatan, karir, kerjaan, modal usaha, ngegedein majelis, beli tanah samping majelis, bangun kontrakan, apapun. Pengen punya anak soleh-soleha, pengen punya suami yang saleh, pengen punya istri yang soleha, apapun. Bapak kenal sama tukang, bapak akses dia, tukang datang. Saya kenal sama Allah, sedangkan Allah itu wahdah. Bukan berarti saya nggak perlu sama tukang, tapi saya pengen SOP-nya benar. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Coba yuk, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pintu enselnya copot, pintunya doyong jahit, doyong. Siapa yang saya akses?
Allah bilang kan, fadhkuruni adzkurkum. Engkau ingat tukang. Engkau ingat tukang. Ya sana temuin tukang, cari tukang. Di situ Allah bilang, kamu ingat aku. Nanti aku akan ingat kamu, aku akan urus kamu. Nah, saya ngelihat pintu copot, doyong, miring, keluar dari engselnya. Saya tidak ingat tukang, ingat Allah. Lalu saya bilang sama anak-anak saya, Kawirda, sini. Umi, sini. Kun, Hafiz, Aisyah, Mama, sini. Panggil semua. Ayo, pegang nih pintu. Jadi kami semua pegang pintu. Pegang pintu. Allahumma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus saya pimpin tuh, ikutin ya. Ya Allah, tahu kan? Ayo. Ya Allah, tahu kan? Lihat dong, pintu ini copot. Benerin dong. Makasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Wirda sekolah, Kumi sekolah, Kun sekolah, Hafiz sekolah. Aisyah ke TK-nya, istri saya kembali ke dapur, saya pun berangkat. Dalam keadaan sudah kami titipkan pintu ini kepada Allah. Keren. Begitu saya pulang diomelin dua kali. Diomelin sama siapa? Sama Murhadah, ibu perempuan mertua saya. Apa kata dia? Punya pintu rusak, nggak dibenerin. Akhirnya bapak yang benerin. Nah, selesai urusan. Hebat nggak tuh? Hah? Cakep nggak? Punya pintu rusak loh, nggak dibenerin. Akhirnya bapak yang benerin. Saya geli ketawa. Tidak ada makanan, meja kosong. Saya benar-benar bu. Zaman dulu ya Allah itu zaman terindah. Makanya hari ini walaupun saya ada duit, nggak mau pakai duit. Saya bilang sama semua kawan-kawan saya dan keluarga besar saya, jangan biasain beli dunia pakai duit. Nanti lu balik lagi, apa-apa perlu duit. Itu nggak benar. Lagian nggak bakal kreatif lu. Apa-apa pakai duit, Ih, sekarang apa-apa mahal. Ya lu yang salah, pakai duit, nggak ada urusan. Mau daging mahal, mau ikan mahal, nggak ada urusan. Urusan ibu bapak cuma nama Allah. Ya Allah gimana nih, kuliah kedokteran UI aja mahal, nggak ada urusan. Tinggal minta aja punya dia kok. Ibu besok pagi cari tukang bubur. Udah nggak usah pakai duit. Tinggal bawa mangkok aja. Tinggal jalan. Yang penting tahu dulu punya siapa tuh bubur. Punya Allah. Kalau ibu bilang enggak punya tukang bubur, ya berlakulah hukum tukang bubur. Jangan tukang buburnya aja punya Allah. Bagaimana lagi cuman buburnya? Minta dong sama Allah. Sholat dulu 2 rakaat. Usolli sunnatat duha lil bubur. Ustaz, emang juga lillahi ta'ala. Tapi habis sholat duha kita minta bubur.
Bu, masa sholat duha buat dunia? Lu nggak sholat duha juga boleh minta dunia. Lu nggak sholat duha nih, apa-apa? Lu minta sama Allah. Kenapa jadi setelah sholat duha lu nggak boleh? Oh bingung. Sedekah sih pengen kaya, nggak sedekah juga boleh kan? Saya nggak sedekah nih. Ya Allah jadiin kamu saya jadi orang kaya, boleh apa boleh? Lah kenapa setelah saya sedekah saya nggak boleh minta? Ngaco. Sholli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Tapi habis sholat duha doa. Inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka. Terus wal ismata ismatuka wa cakwea cakweuka wa kecapa kecapuka wa kacanga kacanguka wa bubura buburuka wa gerobaka wa tukangan wa mangkoka. Semua milik Allah. Habis minta lu datang. Saya kalau datang ke Bu Airin, karena Bu Airin orang baik, saya minta apapun yang dia punya, dia pasti kasih. Kalau saya makan siang habis sholat Jumat, saya jalan makan siang sama Bu Airin, pertanyaannya, yang bayar siapa? Bu Airin lah. Masa gue yang bayar? Lah situ jalan sama Allah kok keluar duit. Berarti situ nggak dianggap sama Allah, nggak dimuliakan, nggak dihormatin. Situ guru makan di mie ayam anak murid situ bayar. Wah durhaka. Iya Pak, dia nggak nganggap. Jadi kalau Allah membiarkan ada bayar, Allah nggak nganggap. Ya jadi. Udah minta aja. Baca sholawat 10 kali dah, kalau bubur mah enteng. Ya kali kalau mobil kijang mah. Mobil kijang 1000 sholawat lah. 4 bulan kira-kira. Nah kalau bubur mah 10 kali sholawat. Baca sholawat, sholat doa, ambil mangkok, pergi ke tukang bubur, pergi. Nggak usah bubur. Ibu-ibu udah bingung aja ya. Ada-ada aja. Ya makanya jajan. Udah kelihatan nih palanya langsung ke belakang. Jajan Pak, suruh bini jajan. Lu jajan, tauhid lu jajan. Nanti bapak ya minta kopi, ibu bilang gitu. Oh no, minta sama Allah. Mah, iya apa? Minta kopi dong. Sono minta sama Allah. Lah Pak, jajan apa? Jajan. Saya jajan Pak. Saya dikecilin sama istri saya pernah. Coba suapin si Hafiz kalau jaga gitu. Kan saya ngeledekin istri saya, nyuapin anak aja keringetan gitu. Susah loh nyuapin anak, keringetan loh. Diuber sini, betul tidak? Lah saya salah ngomong, istri saya tersinggung. Ditaruh tuh nasi. Ayo coba suapin gitu. Waduh. Bener juga. Tapi bismillah Bu, saya taruh tuh nasi, benar-benar saya nggak pegang, tapi saya berdoa sama Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa walidihim wa azwajihim wa alihim wa dhurriyyatihim wa ashabihim wa ummatihim ajma'in wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was salihin wa jami'i a'immati wa ru'asa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'id dunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Begitu saya buka mata, si Hafiz lagi makan sendiri.
dia nungguin mana yang ngejar gua ini. Mana yang ngejar gua, kok nggak ngejar-ngejar. Rupanya yang di Arapin ngejar lagi anteng. Dia lapar, ya udahlah kelamaan dimakan diri. Subhanallah. Kenapa orang dagang sampai jam 10, dagang sampai jam 10, dagang sampai jam 10? Ya lu nggak ngelibatin Allah. Lu datang dong ke Allah. Makanya mati-mati juga Bu Airin ngomong ngaji dulu. Supaya apa? Supaya enteng. Cuman karena kita belum ngerti, jadinya kayak beban. Padahal enggak. Dah, bener-bener saya saranin besok jajan datengin tukang bubur. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ketemu nih tukang bubur. Assalamualaikum bang. Gitu. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, ini bubur punya siapa? Ini bubur punya siapa? Nanti tukang bubur jawab, enggak mempan sama gua. Gua ikut juga ngaji. Enak aja loh, mau pakai doa. Lagi ribut nih, lagi ribut. Datang Pak Sekda. Bang bubur ya. Terus itu tukang bubur bilang, "Oh, kayak Pak Sekda. Beli pakai duit, doa lagi, ada aja loh." Gitu. Pak Sekda nanya, "Maaf ini, ini murid si Mansur? Apa-apa kata pakai Allah, pakai Allah, pakai Allah." Lah gua susah jualan pakai Allah semua. Kata Pak Sekda apa? Udah kasih dia. Terus saya yang bayar semuanya. Nah, iya. Dari dulu tuh saya bilang sama Allah, ya Allah saya nggak mau masuk warung bayar, nggak mau. Keren kan? Hari ini Pak, demi Allah tidak ada satu warung pun di dalam dan di luar negeri yang saya masuk lalu saya bayar, nggak ada. Yang bayar istri saya. Nah, kan gue nggak megang duit, dia yang megang. Nggak ada. Wala saya, wala istri saya, wala orang yang bersama saya, tidak ada. Saya bilang sama Allah, ya Allah kalau saya takdirnya harus nginep di hotel, nggak mau saya nggak mau bayar dan bahkan nggak mau check in, nggak mau check out, nggak mau. Pak, dulu saya ucapkan ketika saya belum menjadi Yusuf Mansur. Jadi jangan salah, jangan, oh itu kan Yusuf Mansur, ditanggung panitia. Mana gue paham bakal gue jadi ustaz? Nggak paham, gue cuma ngomong. Saya masuk warung, nggak mau bayar. Saya masuk showroom, nggak mau bayar. Saya masuk showroom mobil, showroom motor, nggak mau bayar. Masuk doang. Yo, bapak-bapak beli motor, ngutang, kredit, leasing. Amin. Iya bener Bu, itu tanda nggak mau minta sama Allah, nggak sabar loh. Minta dong sama Allah, kalem aja. Mahasiswa, saya tanya, bawa handphone lo, bawa, keluarin handphonenya, keluarin. Ingat nomor bapak lo, ada nomor bapak lo. Ingat nomor mak lo, ada nomor mak lo, ada. Ingat. Ya sudah, tulis ayo, tulis. Assalamualaikum bapak. Assalamualaikum ayah. Mulai bulan depan, nggak usah lagi ngirimin duit. Teriak tuh. Wah, mahasiswa. Tuhan lu siapa? Bapak lu mau? Tuhan lu siapa? Bapak lu nggak tahu? Emak lu tahu? Iya sih, gitu. Udah bilang sama bapak lu, bayaran semester ini juga nggak usah dibayarin. Bahkan minta nomor rekening bapak. Insya Allah bulan Maret saya akan umrohin bapak ke tanah suci pakai duit kakak. Kita tunggu apa balasannya dari bapak ibu kalian semua. Balas rata-rata begini, sehat loh gitu. Ada apa nih? Gitu. Rata-rata
saya yang firm, dia tulis dan dia kemudian send. Lalu dia betul-betul bilang, jangan kirim. Kakak lagi berdoa pada Allah. Rata-rata nih jadi asisten tukang cuci, asisten tukang masak, kemudian juga jagain kontrakan orang, jagain properti orang, ikut ini, ikut itu, mulai ngajar bahasa Inggris, dibuka, dibuka. Keren. Coba ada yang nggak pakai cincin? Ada yang nggak pakai cincin? Ibu nggak pakai cincin? Nggak pakai, nggak punya, apa yang nggak pakai? Saya tahun-tahun itu tahun-tahun paling manis. Allah, sekarang nih ya, karena udah ada ya kurang manis. Bener loh, kita ini kan baru berasa Allah tuh ya. Kalau udah nggak ada gitu. Kenapa saya suka ngajarin sedekah sampai nol, injak gitu. Karena kita jadi tahu kekuasaan Allah itu gila gitu. Yuk ada duit 12 juta, pengen beli motor, jajal yuk. Duit 12 juta itu sedekahin, nolin, 12 jutanya nolin. Insya Allah Pak, berantem mau gini. Ustadz gila lo ikutin. Udah ada aja, ngumpulin duit susah lo bagi-bagi. Tapi lagi ribut, hujan geledek, motor masuk saat. Untung gua ketemu temennya di sini. Cerita berikutnya ya cerita sedekah. Motor itu jadi punya anak. Sebab apa? Begitu di mustel lagi gak bisa. Akhirnya dia naik ojek. Begitu naik ojek, terus kita minta izin. Boleh nggak gue lihat motornya? Boleh. Begitu cuk nyala. Terus kita telepon, Mas udah nyala, atau situ aja dulu. Lah, kalau doang, lu mau pakai aja. Dan itu Allah bikin lupa sampai 6 tahun. Yalah cerita mah dari mana aja, betul nggak? Hah? Nih yang nggak punya cincin, mana angkat tangannya? Iya bener. Yang tinggi. Jangan gini-gini mau menarik. Gini aja. Ayo ikutin. Ya Allah. Nggak kasihan apa? Masa? Jadi perempuan kok nggak pakai cincin sih? Kan cincin banyak. Suruh kayak aku pagi sini, suruh satu datang sini. Kalau bisa yang berlian ya Allah, yang kayak di sensi gitu, yang 28 juta. Jangan enggak nih Allah nih. Amin. Ibu, jangan lagi cuma minta satu cincin kecil amat. Ibu datangin toko emas. Di depan dia, ibu berdoa. Di depan tuh toko, ibu berdoa. Ya Allah, bikin toko emas ini jadi punya saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiap Sabtu ibu begitu. Tiap Sabtu bulan ke-7 ibu undang saya ke. Yakin? Ya punya. Ya coba. Jajal. Bapak mau punya mobil pakai duit. Ada Allah, dia yang punya pabriknya. Lu nya aja yang kenal. Kenalan dong sama Allah. Dia yang punya langit dan bumi ini. Yang punya mobil, berdiri aja pinggir jalan. Salawatin tuh mobil yang lewat, salawatin. Setiap mobil yang lewat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Lewat lagi nih yang kita pengen ini, Allahumma sholli ala sayyidina. Iya benar. 7 hari Pak gitu Pak, insya Allah Pak. Hitam loh, panasan. Bu Airin dulu saya begitu. Saking pengen jadi orang kaya. Kalau inget ya, kayak orang bener. Tapi hari ini saya mana? Kan doa itu tanaman ya. Doa itu tanaman. Doa 2003
bisa jadi kita metiknya di 2013. Saking pengennya saya punya mobil, saya datengin showroom-showroom. Saya sholat di sana. Sholat di musolanya sholat. Terus saya bilang, ya Allah, nih mobil banyak, bukan punya dia, juga bukan punya saya, punya engkau. Wa inna mobilah mobiluka, wa inna kijana, wa inna sedana, komersia, BMW, Fortuner, Pajero, wa inna tuhaa, wal bahaa, wal jamala. Semua milik Allah. Atini ma ataita ibadat as-salihin. Mungkin karena saya kebanyakan ngelawatin showroom, jadi mobil saya nggak terbatas. Saya mobil 14.000 kali. Iya benar, serius. Nggak muat dah, garasi mah nggak muat. Nah, gimana nggak banyak tuh Pak? Saya bisa bolak-balik Pak di Blok A, Blok S, di Kemayoran, PRJ, bisa bolak-balik, ngelawatin tuh bolak-balik. Bapak saya suruh nyelawatin satu showroom aja, ibu saya suruh nyelawatin satu, saya itu izin Allah bolak-balik naik motor, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Kenapa? Itu cuma pengen nyelawatin aja. Lah berarti kan saya tidak cuma nyelawatin satu, tapi